hadir kembali untuk mensupervisi saya, dan terima kasih juga kepada Pak Firmanda sebagai pendamping dari Capim Kota Lubuk Simoyo. Tak lupa juga terima kasih saya kepada rekan sejawat saya yang sudah mau berhadir di ruang ini, karena mengingat kondisi hujan, saya pun tadi merasa pertama agak was-was apakah guru-guru ini bakal datang atau enggak. Dan terima kasih juga kepada siswa-siswi kami yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, sebelum saya mengimplementasikan apa hasil dari jurus-jurus yang saya lakukan selama 3 minggu ini di SMA 3, pertama-tama saya memperkenalkan dulu 7 jurus BK hebat. Seperti Pak Sulaiman bilang tadi, kami mempelajari ini 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi. Pada kenali potensi ini, siswa itu di situ kita menggali bakat minat siswa, dan juga kita mempelajari tentang gaya belajarnya bagaimana di situ, sehingga kalau dengan gaya belajarnya bagus, otomatis bakat minatnya pun muncul dengan baik. Begitu juga untuk mengejar ke karirnya, itu di dalam kenali potensi. Selanjutnya, kelola emosi. Kelola emosi, kalau emosinya terkendali dengan bagus, otomatis pembelajaran di dalam pun mudah untuk dilakukan karena emosinya stabil. Dan jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi di sini, di setiap siswa mau berani bangkit setelah terjadi keterpurukan, baik itu dari trauma atau kejadian-kejadian yang menyakitkan. Dia berani bangkit untuk melakukan pembelajaran yang lebih hebat lagi dari sebelumnya. Dan di sini ditumbuhkan resiliensi juga. Di sini ada kita harus menumbuhkan kepada peserta didik kita itu growth mindset, yaitu pikiran yang bertumbuh. Jangan hanya menetap. Kan banyak siswa kita lihat sekarang, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi belum mencoba. Jadi sebenarnya harus kita coba, karena siswa-siswi kita ini punya bakat minat yang paling bagus, cuman tidak pernah berani mencoba. Dan jurus selanjutnya itu jaga konsistensi. Jaga konsistensi di sini kita menumbuhkan kesadaran bagi siswa-siswa kita di sini, kita tumbuhkan kesadaran. Jangan melalui paksaan. Harus ada rasa kesadaran pada mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu memang hal yang harus mereka kerjakan dan wajib. Gitu. Jangan melalui paksaan. Tapi memang selama ini yang kita lihat di sekolah kita kan banyak hal paksaan. Salah satunya yang sering kita lakukan salat berjamaah. Itu salat berjamaah itu harus kita keliling, ayo salat kan begitu. Ini nanti kalau bisa ke depan sama-sama kita sebagai guru dan juga ini ada perwakilan dari siswa, biar jangan ada lagi paksaan. Harus punya kesadaran itu hal yang wajib itu harus kita lakukan. Salah satunya kita lakukan yang salat zuhur berjamaah di musola kita di sini. Selanjutnya, jalin koneksi. Jalin koneksi di sini membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa peserta didik kita di sini. Insya Allah yang kita lihat selama ini, kalau hubungan baik itu komunikasi dengan peserta didik di sini, insya Allah kita baik-baik aja ya, tidak ada hal-hal yang negatif. Karena setiap apa curhatan siswa, apa kendala dari siswa, guru ini langsung tanggap untuk menyelesaikannya. Jurus keenam itu bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi di sini
apabila ada siswa-siswinya yang ada kendala-kendala tertentu. Yang ketujuh, menata situasi. Menata situasi di sini, sekolah itu kita harus bentuk sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan atau menggembirakan. Kalau sekolah nyaman, aman, bebas dari hal-hal yang tidak baik, misalnya kita aman, nyamannya ada mau main voli, ada lapangan voli, mau prasarana dan prasarananya pun cukup gitu. Insya Allah pembelajaran kita pun lebih terkendali dan nyaman. Baik, itu aja jurus BK yang kita pelajari selama 5 hari di Banda Aceh. Baik, saya akan mempresentasikan jurus yang saya ambil kemarin itu, 2 jurus, yaitu jurus kenali potensi dan kelola emosi. Kenapa saya ambil alasan saya memilih jurus ini? Karena kedua ini saling berkaitan. Kalau untuk meningkatkan kepercayaan pribadi itu harus mulai kenali potensi. Tapi kalau emosinya tidak bagus, tidak mengarahkan diri siswa itu ke potensi yang tidak baik. Makanya saya ambil kenali potensi ini dan kelola emosi ini. Karena kalau emosinya bagus, otomatis dalam pengambilan keputusan untuk siswa ini pun lebih baik, terutama untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang lebih berat lagi. Nah, hasil pengamatan saya, realita siswa saya melakukan pengamatan di kelas 10. Realita terjadi selama ini kenapa siswa disuruh membaca ogah-ogahan, habis itu di dalam kelas malas untuk duduk diam. Kemudian mereka hanya suka berdiskusi. Kalau kita ajak ngobrol berdiskusi itu siswa di sini lebih cenderung suka gitu. Justru banyak menggunakan isyarat tubuh. Dari situlah setelah saya melakukan pengamatan, saya melakukan asesmen. Kenapa siswa seperti ini? Melakukan asesmen dari aktivitas. Saya dapatlah bahwa saya tes asesmennya dari 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu, yaitu gaya belajar yang belajar secara efektif dari penglihatan, cara melihat gambar, diagram, peta, pokoknya yang menarik secara visual, itu yang cara belajar visual. Kemudian gaya belajar auditori ini mengandalkan gaya belajar indera pendengaran. Indera pendengaran dia bisa menyerap informasi itu dari indera pendengaran. Orang gaya belajar ini lebih efektif, dia suka berdiskusi, cara mendengar dan menjelaskan materi itu dari lisan. Itu orang yang gaya belajarnya auditori. Cuman auditori ini kendalanya mungkin insya Allah di sekolah kita ini jarang terjadi perbisingan karena kita sekolah di pinggiran kota. Tapi kalau di kota mungkin kurang bijak untuk melakukan gaya belajar auditori karena terganggu dengan perbisingan. Selanjutnya gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini belajarnya banyak melakukan gerakan, sentuhan, dan pengalaman fisik untuk memahami informasinya. Orang yang gaya belajar kinestetik ini cenderung biasanya melalui learning by doing, yaitu belajar sambil berlatih atau bekerja. Dia terlibat langsung pada aktivitas yang terjadi di lingkungan belajarnya tersebut. Jadi hasil semua ini setelah saya kasih asesmennya, maka muncullah hasilnya itu asesmen gaya belajarnya. Ternyata siswa kelas 10 itu setelah saya lakukan asesmen, kebanyakan cenderung lebih ke auditori dan kinestetik. Berarti dari pengamatan saya, kenapa siswa malas untuk duduk diam, malas cenderung kurang suka membaca. Ternyata setelah melakukan asesmen, siswa di kelas 10 itu
dipelajari secara kinestetik dan auditori potensi-potensinya. Yang kedua, kita guru dapat menyesuaikan pembelajaran secara gaya belajar tersebut. Kita bawa secara diskusi, banyakkan diskusi, banyak kegiatan yang arahnya auditori dan kinestetik lah. Karena kalau visual, saya lihat dari hasil asesmen saya seperti kurang untuk siswa-siswa kita ini. Nah, yang ketiga, nanti kita terapkan diferensiasi pembelajaran, diterapkan pada materi, konten, proses atau kegiatan belajar dan produk hasil belajar tersebut. Jadi kesimpulannya. Nah, itulah yang implementasi pada jurus 1 yang saya lakukan di kelas 10 minggu pertama. Selanjutnya, jurus kedua yang saya implementasikan di kelas itu kelola emosi, yaitu penerapan sosial emosional learning, yaitu SEL dalam pembelajaran layanan BK di sekolah. Saya lakukan di kelas 10 tentang pengelolaan emosi, yaitu saya menjelaskan dulu apa itu emosi kepada siswa kita ini secara konsep, apa itu materi, secara teori mengenai materi dan bagaimana cara meregulasinya kepada siswa-siswi ini. Setelah mereka paham bahwa inilah emosi, berarti begini cara meregulasinya. Tahap selanjutnya saya melakukan identifikasi awal dengan cara memberikan mereka juga angket. Di angket itu karena mereka tadi sudah tahu yang mana dikatakan emosi dan bagaimana cara meregulasi diri, orang itu melakukan di angket itu, hasil angket itu saya refleksikan hasil identifikasi itu kepada siswa-siswa tersebut. Berarti siswa ini begini kalau emosi, emosinya ada emosi marah, senang, kesal gitu. Setelah mereka mendapatkan angket dan ada hasilnya, kami melakukan satu komitmen bahwa tentang bagaimana cara meregulasi emosi tersebut, melakukan regulasinya. Dan alhamdulillah siswa-siswa di sini pun mampu dan bisa untuk meregulasi emosi tersebut. Contoh seperti ini, identifikasi awal pemahaman emosi kita. Siswa memahami arti emosi, mengerti apa itu emosi, yang mana emosi marah dan yang mana melakukan emosi senang dan juga kesal. Itu hal yang sering terjadi di kelas. Itu juga siswa bisa membedakan perasaan marah, sedih, senang, dan takut. Selanjutnya siswa sadar apa yang membuat mereka marah atau kesal. Itu identifikasi pemahaman awal dari emosi terhadap siswa-siswi tersebut. Setelah paham, bagaimana cara pengelolaannya tadi? Nah, ini siswa mampu mengontrol perasaan untuk menghadapi situasi sulit. Situasi sulit bagaimana? Situasi sulit yang terjadi di dalam lingkungan kelas, gitu. Begitu juga siswa sadar akan kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kalaupun ada persinggungan antara kawan, teman, dia bisa mengontrol perasaan-perasaan tersebut. Inilah pengelolaan emosi yang saya lakukan di kelas. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil implementasi saya selama 3 minggu di sini terhadap 2 jurus yang saya implementasikan di kelas 10 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada
dan tekanan